Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Toyota Yaris Cross. Kemunculan pertamanya di dunia dilakukan di Indonesia. Dan inilah pertama kalinya orang-orang di dunia bisa melihat detail SUV compact terbaru dari Toyota ini. Yang bukan hanya memakai mesin konvensional tapi juga mesin hybrid. Apa saja yang ditawarkan mobil ini dan bagaimana detailnya? Inilah Toyota Yaris Cross. Jadi mobil ini berada di bawahnya Corolla Cross, makanya dia namanya Yaris Cross. Saya jadi curiga kalau misalnya Toyota membuat SUV yang lebih besar lagi, jangan namanya Camry Cross. Tapi anyway, Yaris Cross ini tidak sharing apapun dengan Yaris, hanya namanya saja Yaris. Tapi dia dibuat sebenarnya satu basisnya dengan dia mengambil basis DNGA Daihatsu New Global Architecture. Jadi ini sebenarnya produk kerjasama dengan Daihatsu, tapi belum ada Daihatsu-nya, baru Toyotanya, dan dia itu sama dengan basis yang digunakan oleh Toyota Veloz, kemudian juga Toyota Vios, dan tidak ada sama sekalinya dengan Yaris. Jadi tidak ada kesamaan dengan Toyota Yaris, tapi diberi nama Yaris Cross. Dan mobil ini akan dijual dengan harga kisaran dari 360 sampai 450 juta rupiah, artinya akan bertemu langsung dengan Honda HR-V. Sebelum kita lihat apa yang ada di balik kap mesin, kita lihat dulu yang sebenarnya mobil ini memiliki profil yang cukup sesuai untuk alam Indonesia. Anda bisa lihat ground clearance-nya mencapai 220 mm, artinya dia memiliki ground clearance yang setara dengan Toyota Rush. Kemudian ini bannya juga besar, bannya menggunakan 17 inci. Kemudian kalau Anda bisa lihat desainnya ini dari depan seperti baby Corolla Cross dengan bentuk grillnya yang khas. Kemudian bagian belakangnya juga mobil ini bisa dibilang oke lah, cantik tapi nggak terlalu cantik. Cenderung aman Toyota memilih desain ini. Desainnya modern tapi bukan yang wow gitu ya, tapi cukup aman lah. Secara total ada 6 varian di mobil ini, ada G dan S, masing-masing ada transmisi matic dan manual. Kemudian ada versi hybrid. Hybrid ini ada yang GR dan non-GR. Nah sekarang kita bisa lihat apa yang ada di balik kap mesin. Kenapa mobil ini world premiere di Indonesia? Karena mobil ini dirakit di Indonesia oleh Toyota dan nantinya akan diekspor ke beberapa negara. Tapi tidak semua negara di dunia, jadi memang hanya beberapa negara yang memang menginginkan Yaris Cross ini. Dan kandungan lokalnya menurut klaim dari Toyota ini sudah mencapai 80%. Dan ini adalah model kedua hybrid, full hybrid yang diproduksi di Toyota Indonesia. Sebelumnya adalah Innova Zenix Hybrid yang diproduksi di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat bagian sampingnya, memang ya dia pantas diberi nama Cross karena memang dia SUV kompak. Dia akan berada satu kelas dengan Honda HR-V. Anda bisa lihat di sini, ini ada ke Zenix-Zenixannya ya, ininya apa, fendernya. Kemudian bagian grill depannya itu mirip Corolla Cross. Kemudian bagian belakangnya lampunya Anda bisa lihat seperti ini. Ini ada ke Lexusannya di sini. Jadi ini campuran beberapa desain dari Toyota dengan basis dari Daihatsu atau DNGA. Nah, ini bannya sendiri tadi bukan 17 inci ya, ternyata ini bannya 18 inci di versi teratas ini. Dan versi teratas ini memiliki fitur yang lumayan lengkap. Nah, ini dia mesin hybridnya. Jadi ini tipe teratas hybrid dan sudah trimnya yang GR Sport. Mesin hybrid ini kodenya 2NRVEX yang artinya itu benar-benar versi hybrid dari mesin yang sama dipakai dengan yang ada di Toyota Veloz. Tenaganya 90 HP dari mesin bensinnya dan 121 Nm, serta dari mesin listriknya 79 HP dan 141 Nm yang disalurkan ke dua roda depan. Nah, ini menarik. Jadi Yaris Cross ini memang di pasaran akan bersaing dengan Honda HR-V.
Honda HR-V memiliki mesin 1500 cc biasa sama mobil ini juga. Tapi sementara HR-V memiliki yang 1500 cc turbonya di versi RS, Toyota lebih memilih mesin yang lebih ramah lingkungan, yaitu mesin hybrid di tipe teratasnya. Harga belum dikeluarkan sama sekali karena memang belum diproduksi mobil ini. Ini baru pre-production. Nantinya setelah diproduksi baru keluar harganya. Tapi berdasarkan perkiraan yang kami buat dan berdasarkan dari beberapa sumber, kemungkinan mobil ini seperti tadi saya bilang dijual antara 360 sampai 450 juta rupiah, di mana tipe tertingginya ini harganya di kisaran 450 juta rupiah. Kalau data itu benar, artinya tipe tertinggi dengan menggunakan mesin hybrid ini lebih murah 50 sampai 60 juta rupiah dibandingkan Honda HR-V RS. Bagasinya ini sudah elektrik. Dan karena kuncinya nggak di saya nggak bisa peragakan, tapi dia sudah bisa juga dengan kick sensor. Oh, ini bagasinya lumayan ya, lumayan besar, sangat-sangat memadai. Dia juga dilengkapi dengan tray, jadi Anda bisa menjaga privasi barang-barang Anda di bawah. Kemudian dia juga ada jaring seperti ini untuk menjaga barang-barang bawaan. Dan ini lantai bagasinya rata, dan kalau misalnya masih kurang, Anda bisa melipat jok bagian belakang itu 60-40. Dan di bawah bagasi ini tidak ada lagi ban serep, jadi mobilnya tidak memiliki ban serep. Tapi coba cek dulu. Oh ada. Ban serepnya temporary, jadi dengan velg kuning seperti ini. Sedangkan di bawah deck ini masih ada space lagi. Jadi ini sebenarnya dalam bagasinya, tapi ada deck seperti ini untuk membuat lantai bagasi yang rata supaya kalau Anda tidak perlu terlalu banyak ngangkat barang, Anda bisa aksesnya mudah karena dia rata dengan bibir bagasi. Dia juga sudah dilengkapi dengan kamera 360, jadi ada di spion, ada di sini, dan dia juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Yaris Cross ini juga berusaha untuk terlihat sporty. Ini spoilernya bukan hanya di atas, tapi juga di bagian tengah sini ada spoiler lagi, tapi memang ini kelihatannya hanya untuk yang GR Sport. Ini lampu LED-nya keren ya, ini DRL-nya, kemudian ini sennya, ini ada fog lamp-nya, dan bentuk lampu utamanya itu ada gap yang kosong di tengah itu bikin lampu ini terlihat unik dan modern. Oke, sekarang kita lihat dulu ergonomisnya dulu. Oh, saya salah, saya nyari di bawah karena mobil ini sudah full electric, adjustable, kursinya bisa naik turun, bagian depannya juga bisa naik turun jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 way, 8 kanal untuk untuk jok elektriknya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana posisi berkendaranya, setirnya semoga bisa teleskopik, iya bisa. Tadinya sempat ragu karena ini basisnya dari DNGA, tapi ternyata dia sudah teleskopik, tapi andai kan bisa sedikit lagi lebih ke belakang akan lebih ergonomis. Jadi ini sudah cukup ergonomis, tapi nggak ergonomis amat sih, tapi ya udah jauh lebih baik dibandingkan kalau nggak pakai teleskopik. Kemudian ini layarnya 10,1 inci, kemudian Anda juga mendapatkan digital display mirip dengan yang dimiliki oleh Toyota Veloz, tapi memang ada display untuk sistem hybridnya, AC single zone dengan menggunakan display digital. Rem parkir sudah elektrik dengan auto hold, dan ini ada panoramic roof dengan power sunshade. Jadi ini seperti mobil-mobil premium, dan ini jauh lebih baik dibandingkan yang dimiliki HR-V misalnya yang harus dicopot gitu ya. Ini benar-benar sudah dengan elektrik. Kemudian ini kokpitnya ini cukup menyenangkan, dibikin driver oriented dengan ada pembatas di sini. Jadi driver itu kesannya lebih diutamakan oleh mobil ini. Sekarang kita kontak saja. Nah, ini bisa EV mode juga, dan dia ketika baterai litiumnya itu terisi, dia bisa menjalankan mobil tanpa perlu menggunakan mesin sama sekali. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control dengan lane keep assist yang membuat mobil ini juga seperti semi autonomous ketika berjalan di
jalan raya. Kemudian di sini materialnya ada material paduan material empuk dan material keras. Jadi material empuknya terlihat mahal, tapi nggak bisa dipungkiri material kerasnya ini dan masih ada gap di sini. Jadi terlihat kurang mahal material kerasnya, tapi untungnya di pintu ini sudah lebih banyak lagi material empuk. Terasa memang kelasnya di atasnya Toyota Race walaupun belum semewah Toyota Corolla Cross. Jadi ini memang berada di antara Corolla Cross dan Race ya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ambient slide dan ada wireless charger di sini. Joknya juga sudah kulit untuk tipe yang teratas, serta di sini ada tempat penyimpanan nggak besar, tempat penyimpanannya kecil, tapi cup holdernya yang dalam. Jadi cup holder ini bisa untuk minuman atau bisa untuk menyimpan barang juga karena dia lumayan dalam. Oh, tapi dia bisa ini lucu sekali kalau bisa lihat ke sini. Jadi ini dia ada cup holdernya itu ada 2 mode. Satu mode yang dalam ini mungkin untuk botol atau meletakkan barang. Kemudian ada kalau misalnya kita cuman cup yang kecil-kecil, nah ini dia bisa ada mode yang dangkalnya seperti ini. Jadi ini cup holder yang berguna juga untuk mengisi untuk diisi barang. Kemudian di sini ya oke lah, ukurannya standar ya, nggak terlalu besar. Kemudian masih ada 2 cup holder lagi di pintu kanan, 2 cup holder lagi di pintu kiri. Jadi kepraktisannya lumayan baik, dan untuk tipe GR ini sudah mendapatkan setir yang kulit serta dengan logo GR di tengahnya. Nah, adaptive cruise control dan lane keep assist itu memang tergabung dalam sistem Toyota Safety Sense yang sudah ada di mobil ini. Tapi bukan hanya TSS, mobil ini juga memiliki dashcam built-in. Jadi sudah ada dashcam, Anda tidak perlu memasang dashcam lagi, sudah disediakan langsung oleh Toyota, dan ini sangat berguna untuk merekam kejadian-kejadian di jalan. Ini sudah langsung ada optionnya dari Toyota langsung. Sekarang kita coba duduk ke belakang, saya akan paskan posisi duduk saya, bagaimana space di belakang. Oke, nah di depan ini adalah posisi berkendara saya. Saya tingginya 177 cm dan Anda bisa lihat ini lumayan lega loh, masih lumayan, yang nggak lega-lega amat ya karena dia compact SUV, tapi masih lumayan lega. Dan di bawah ini juga ada space untuk menjulurkan kaki, serta paha juga tersangga dengan baik, serta walaupun dia memiliki panoramic sunroof, tapi ini headroom juga masih sangat lega. Juga disediakan armrest yang ini cukup layak. Jadi ini surprisingly duduk di belakang mobil ini cukup nyaman, bahkan untuk perjalanan jauh dengan orang dewasa sekalipun. Kemudian di bawah ada USB-C, 2 buah USB-C di bawah sini, dan kemudian juga ada ventilasi AC. Jadi ini ya sangat memadai, dan yang saya suka dari bagian belakang ini atau keseluruhan kabin mobil ini, dia memiliki plafon yang berwarna hitam, artinya ini tidak mudah terlihat kotor, dan panoramic roof ini akan membuat suasana kabin itu menjadi lebih terang sekaligus terasa lebih mahal. Apakah mobil ini sudah bisa Anda dapatkan? Sayangnya belum, karena mobilnya belum diproduksi. Ini masih pre-production. Tapi Toyota tidak bilang sudah bisa dipesan, tapi bilang sudah bisa ditanyakan ke dealer, karena ini sudah global launching, sudah diperkenalkan, dan dia mungkin expect baru semester kedua mobil ini baru bisa diproduksi dan sampai ke tangan konsumen. Tapi setidaknya itulah detail dari Toyota Yaris Cross ini. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang mobil ini? Silakan sampaikan komentar di bawah. Tapi kalau bagi kami sendiri, tidak sabar rasanya mencoba langsung mobil ini untuk merasakan bagaimana impresi berkendaranya, apa saja kelebihan dan kelemahannya saat mobil ini dipakai berjalan di habitat aslinya. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Toyota Yaris Cross ini, world premiere di Indonesia. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.